Iya kan, ini kan dia juga mengatakan Pembahasan kita tiga. enggak, pembahasan kita kan Tahdhibul Ansab karena kitab itu lebih tua daripada Syajarul Mubarakah. Iya, Nah, saya sebutkan tadi di dalam kitab itu hanya menyebutkan anak Ahmad bin Isa cuma satu tok, yaitu Muhammad. Kan begitu. Lalu abang bantah, enggak, di kitab Tahdhibul Ansab itu juga menyebutkan tiga, kata abang, di dalam karya Imaduddin ini. Nah, saya tanyakan mana dalilnya itu, coba saya mau lihat yang menyebutkan di kitab Tahdhibul Ansab itu anaknya tiga. Enggak, kan ada yang di kitab lain. Kitab lain kitab itu. lain ternyata. Iya. kan kalau di ini kan artinya secara umum itu kebanyakan kitab itu di abad-abad enggak bang, gini bang. Kalau gini tiga. saja, kalau kita mengikuti narasi Imaduddin kitab sezaman atau kitab yang paling tua mendekati kelahiran Imam Ubaidillah, maka kalau kita ambil kitab, yaitu kitab yang lebih tepat adalah kitab Tahdhibul Ansab. Sedangkan Tahdhibul Ansab itu abad keempat masuk abad kelima. Ya kan, bahkan lebih tua ya. Nah, di situ justru malah menyebutkan satu. Ini yang ingin saya sampaikan nih, bukan terkait berarti kalau kayak gitu tidak ada berarti kalau kayak gitu Ubaidillah rungkat dong karena dua-duanya tidak disebut Ubaidillah. Oleh karena itu tidak bisa dijadikan dalil bahwasannya kitab sezaman itu atau kitab paling tua itu adalah satu-satunya untuk mengisbat nasab seseorang. Itu loh bang, maksud saya. Paham nggak bang? Iya kan, maksudnya itu kan referensi-referensi itu kan tidak bertentangan. Itu kan tidak bertentangan juga. Kok bisa tidak bertentangan? Iyalah. Gini loh bang, kalau seandainya sama. Iya kan, itu kan pendapat itu artinya secara umum itu di masa itu yang dikenal itu hanya tiga. Kan Ini Imaduddin pernah mengatakan bahwasannya ketika Imam Ubaidillah disebutkan sesambung kepada anak Ahmad bin Isa di abad ke-9, di situ dia mengatakan bahwasannya telah mencangkok nama Ubaidillah ini sebagai anak Ahmad bin Isa. Bahasa gampangnya mereka tambah-tambah anak Ahmad bin Isa itu menjadi 4 setelah disebutkan nama Imam Ubaidillah. Sekarang saya melakukan hal yang sama, mengucapkan hal yang sama. Berarti kitab Syajarul Mubarakah itu nambah juga karena menyebutkan anak Ahmad bin Isa ada 3, yaitu Muhammad, Husain dan Ali. Padahal kitab yang paling tua sebelumnya itu hanya menyebutkan cuma 1 tok. Berarti tesis Imaduddin itu atau kajian Imaduddin itu adalah rungkat. Rungkat. Itu kan persoalan referensi. Makanya saya bilang tadi, dia itu menyebutkan untuk menjelaskan bahwa ada di kitab lain itu ada memang 1, tetapi yang paling banyak itu menyatakan ada 3, kan begitu. Loh, abang itu cara memahaminya seperti itu. Abang kalau mau pakai lebih banyak, nanti saya tunjukkan dalil yang lebih banyak lagi bahwasanya banyak ulama yang menyebutkan anak Ahmad bin Isa itu adalah Abdullah juga termasuk. Gitu loh. Enggak, tadi kan kita sepakati, ya kan, yang di awal-awal kita diskusi nih bahwasannya menggunakan kitab sezaman. Dalam hal ini kitab sezaman ini bisa kita pahami kitab yang tua yang mendekati zaman kelahiran anak Ahmad bin Isa, kan begitu, ya kan? Ya. Nah, jadi Imaduddin ini mengambillah referensi kitab Syajarul Mubarakah itu sebagai sumber primer dia untuk memastikan bahwasanya anak Ahmad bin Isa itu hanya 3, yaitu Muhammad, Husain dan Ali, ya kan? Nah, karena dianggap kitab ini tertua yang dijadikan sumber primer, maka saya sebutkan ada kitab lagi yang lebih tua dari itu. Ini saya cerita bukan kitab yang saya pakai tadi ya, yang saya tunjukkan ada nama Ubaidillah, yaitu kitab yang dari Imaduddin juga, yaitu Tahdhibul Ansab. Tahdhibul Ansab itu malah menyebutkan 1. Kalau seandainya kita menggunakan dalil bahwasanya kitab yang paling tua itu sumber primer digunakan Imaduddin adalah Syajarul Mubarakah, itu adalah tidak menyebutkan nama bin Isa itu termasuk Ubaidillah, maka yang dimenangkan justru malah kitab Tahdhibul Ansab gitu loh. Karena hanya menyebutkan 1 tok gitu loh. Enggak begitu pemahamannya. Kayak Imad itu menyebutkan itu 1, artinya kan ini kan yang dia kaji itu Nasab Pahlawi. Artinya semua kitab itu tidak ada yang menyebutkan adanya nama Ubaidillah. Kan begitu cara pemahamannya. Tapi kan tadi kan udah saya bantah kan, ujung-ujung saya bantah kan. Saya bantah dan menunjukkan kitab Abnaul Imam tadi itu. Gitu loh. Iya, makanya saya bilang di kitab yang lain itu tidak ada yang menyebutkan itu. Yang Anda tunjukkan kan itu. Sekarang gini aja, kan? Pertanyaan bang, secara logika nih, ini logika aja bang. Pertanyaan yang gampang sekali. Apakah Imaduddin itu tidak pernah membaca
kitab Abnaul Imam, sedangkan dia mendapatkan kitab-kitab nasab tua tadi itu, Tahdzibul Ansab, ya kan, Al-Muntaqilah, kemudian Asy-Syajarul Al-Mubarakah, ya kan. Nah, apakah dia tidak pernah membaca kitab Abnaul Imam, atau mungkin dia pernah baca, dia tahu disebutkan nama Ubaidillah, lalu dia tidak dijadikan referensi, justru malah dia menyebut kitab ini adalah kitab palsu. Nah iya, itu ke alasannya. Makanya dia tidak memasukkan itu. Nah, karena di situ menurut dia terdapat interpolasi. Makanya dia tidak masukkan itu. Makanya saya pernah bantah itu. Kalau itu terdapat interpolasi, berarti Anda memiliki manuskrip aslinya, bahwasanya kitab ini adalah palsu, yang benar itu adalah ini. Ini Bang, ketika kita membantah ini adalah salah, berarti kita harus menunjukkan sesuatu yang benar. Paham nggak maksud saya? Iya kan, itu kan pentakiknya kan beda-beda. Iya. Tadi kan sudah Anda jelaskan tiga gitu. Seharusnya dia kan menunjukkan pentakiknya itu bisa jadi dia menambah-nambahkan di situ. Iya, bisa jadinya itu apakah termasuk nama Ubaidillah itu? Iya, jelas itu. Makanya dia tidak masukkan. Jelas itu. Karena kalau maksudnya dia mau memasukkan, dia pasti memasukkan itu. Kan justru Bang, justru dia ingin merungkatkan nasab Alawi, dia tidak akan masukkan. Itu cara berpikirnya. Bukan itu alasan cara berpikirnya itu, karena dia sejak awal meyakini bahwa terdapat interpolasi dalam kitab Abnaul Iman itu. Begitu cara berpikirnya. Dia berpendapat demikian, terdapat interpolasi. Gini maksud saya, ketika dia berpendapat demikian, dia bakal tahu akan ada orang membantah dia dengan kitab Abnaul Imam. Maka dia harus mempersiapkan data bahwasanya ada ini yang manuskrip aslinya seperti ini loh, nuskho aslinya seperti ini loh, ini yang benar, sebagai komparasi daripada kitab yang kita anggap, yang kita gunakan saat ini, yang dianggap Imaduddin adalah terdapat interpolasi di dalamnya. Itu loh maksud saya. Iya, maka kan Kiai Imad itu, kalau di dalam YouTube-nya itu kan dia mengatakan itu kitab tidak pernah terlihat oleh dia gitu. Tidak apa? Tidak pernah diketengahkan di dia di mana itu kitab aslinya. Cuma ada pentakiknya. Kan iya. Itu. Gini maksud saya, sebagaimana tadi saya pernah tanyakan dengan abang di awal itu, ketika kita meragukan sesuatu, maka kita atau kita mungkin mengklaim sesuatu itu adalah palsu atau apa namanya tidak jelas, syubhat, maka kita harus menampilkan sesuatu yang sebenarnya gitu loh, biar kita tahu, oh ada komparasi nih, oh ini yang benar tuh ini loh, yang ini syubhat. Itu loh maksud saya. Nah itu itu kan dia kan sudah mengkomparasi, artinya di kitab abad kelima itu ada kan, anggaplah enggak gitu Tahdzibul Ansab. Komparasinya bukan berarti melalui kitab lain. Dia kan mengklaim kitab Abnaul Imam ini adalah kitab palsu. Oke, saya tanyakan, kalau itu kitab palsu, berarti Anda memiliki kitab yang aslinya, artinya manuskrip yang aslinya. Dia tidak mengatakan palsu, tapi diinterpolasi oleh pentakiknya. Kan begitu. Nah, sekarang kalau dia diinterpolasi oleh pentahkiknya, apakah dia mengetahui apa saja yang diinterpolasi itu? Itu kan kita butuh data, kita butuh bukti. Yang diinterpolasi loh itu Bang. Sehingga kita bisa tahu, oh yang diinterpolasi ini ternyata Ubaidillah disebutkan di situ. Iya, itu buktinya, karena yang kitab sezaman di abad itu tidak ada menyebutkan bahwa ada anak yang namanya Ubaidillah. Kirain umpamanya di kitab Tahdzibul Ansab. Udah nah, kirain pinter on. Ya, makasih. Begitu. Ya sudahlah, gini, abang tetap pada pendirian abang, silakan, itu haknya abang. Yang jelas abang meminta data, meminta dalil, saya sudah paparkan, betul? Iya. Ya. Makanya saya bilang tadi kan, saya itu bukan berarti saya mau ada sesuatu saya akan bertahan di situ, kan saya juga udah mengutarakan itu. Ya, saya juga demikian. Saya juga demikian. Saya juga tidak ingin memaksakan Anda, ya kan? Karena kami berprinsip in amina amin wa in jahida jahid in alaina illal balagh. Kita hanya menyampaikan saja. Selebihnya silahkan Anda. Justru Anda itu orang yang seorang akademisi. Saya yakin Anda pasti akan melihat sesuatu itu sesuai dengan standar ilmu itu sendiri gitu loh, tidak keluar daripada standar ilmiah itu sendiri, kan begitu, biar kita ini tetap tergolong orang yang tidak khianatul ilm gitu loh, tidak mengkhianati ilmu, tidak mencederai ilmu itu sendiri. Iya.
Ya. Makanya saya katakan tesis Kiai Imad itu sepanjang belum ada fakta yang rigid yang membantah tesisnya, ya udah saya menganggap bahwa itu masih dianggap bahwa itu kebenaran yang ilmiah. Itu mungkin abang baru anggapan sebelum diskusi sama saya. Setelah abang diskusi sama saya, bagaimana tanggapan abang? Itu saya bilang kebenaran itu tentatif. Enggak, gini, maksudnya Iya gini. kan? Maksudnya gini, maksud saya ini biar jelas sikap abang ini, mauqifnya abang ini biar jelas. Tadi kan abang mengatakan selama tidak ada yang membantah tesis Imaduddin, maka saya meyakini itu adalah suatu kebenaran. Oke. Iya, Mungkin benar. sebelum diskusi ini kita mulai. Setelah abang diskusi sama saya, lalu saya paparkan tadi beberapa data. Lalu bagaimana abang menyikapi terkait tesis ataupun kajian Imaduddin itu? Iya, itu saya bilang sepanjang belum ada kebenaran yang rigid yang membantah itu, tetap itu kebenaran yang tentatif sifatnya. Karena sifatnya itu kajian ilmiah gitu. Nih contoh bang ya. Coba gini. Saya kasih dulu penjabaran. Kalau memang kitab Abnaul Iman itu bisa membantah, maka itu yang harus dikedepankan gitu kan. Tetapi coba lihat di anunya timnya Mas Hanif itu kan tidak secara detail membantah itu. Jangan gini bang. Makanya justru ada antitesisnya lagi. Gini. Kita nggak usah ke orang lain dulu. Abang sedang diskusi sama saya. Kalau abang mau ke situ nanti panjang lagi kita. Seperti saya tadi bilang bahwasanya justru saya banyak dapatkan referensi, banyak dapatkan ilmu dari Habib Hanif Al-Attas secara saya satu alma mater sama beliau sebelumnya. Iya. Makanya saya bilang saya menghargai pendapat Anda kan. Ya. Tetapi belum meyakinkan saya bahwa tesisnya Kiai Imad itu soal keyakinan bisa. Soal keyakinan saya tidak bisa paksakan itu. Iya, makanya itu kan ini kan kita debatnya di ranah kebenaran ilmiah. Ya. Gitu. Iya kan? Ya, Karena anggap umpamanya Anda mengetengahkan kitab Abnaul Iman itu sebagai bukti, salah satu bukti ya. Itu kan juga di antitesisnya Kiai Imad itu, di jawaban bantahannya kan dia sudah paparkan sebenarnya bahwa kitab itu sudah diinterpolasi, makanya dia tidak menjadikan itu sebagai pegangan dasar. Makanya tadi kan sudah kita diskusikan terkait interpolasi tadi kan, kita diskusikan kan. Iya, ketika dia, Anda juga kan itu saya bilang, gini, Mas itu Bang. kan berimbangnya itu karena sama dengan kitab As-Sajadatul Mubarakah, dia juga kan penuh kontroversi gitu kan. Itu makanya itu kan di situ yang namanya orang mencari kajian seperti ini kan bagaimana meyakinkan audiens. Karena kalau menurut saya apapun itu dalil Anda maupun saya itu semua masing-masing bertahan pada kajiannya sendiri-sendiri. Kan seperti itu. Enggak, saya cuma ingin menegaskan saja. Tadi kan abang mengatakan, abang sebelumnya itu menganggap tesis atau kajian Imaduddin ini bahwasanya adalah selama tidak ada yang membantahnya maka saya anggap itu adalah benar. Nah saya tadi ada bantah, lalu apakah abang tetap sama dengan pernyataan abang itu? Itu saya bilang ini kan sifatnya itu kajian. Saya cuma tanya apakah sama pernyataan abang yang sebelumnya dengan sekarang? Sama aja bang, cuman masukannya itu saya pasti akan pelajari. Iya kan? Itu berarti, aja bang. Oke, siap. Yang penting saya sudah tahu poinnya. Berarti abang menganggap ini tidak ada yang membantahnya, masih belum ada yang membantahnya, gitu? Bukan, kan Anda sudah membantah tadi, saya akui kan. Cuman itu kan maksud saya. Iya, maksud saya gini. Yang Anda paparkan tadi itu sebenarnya ada antitesisnya. Cuman saya tidak mau berdebat kusir dengan Anda. Saya bilang kan begitu. Oke, iya maksud saya gini. Berarti abang masih menganggap itu suatu kebenaran nggak yang belum dibantah? Iya. Boleh saya bertanya nggak ini? Kita selesaikan dulu Bang Patabuyung. Kalau enggak, kalau udah selesai saya lanjutkan sama yang di bawah. Berarti udah selesai ya? Kelar ya? Udah selesai Bang. Udah. Oke, udah kelar. Oke. Silakan. Monggo, Bodrek. Istilahnya gini, biarkan audiens yang menilai sendiri. Silakan. Yang penting saya sudah melaporkan data. Untuk terkait hidayah saya tidak bisa maksa. Ayo, monggo, Bodrek. Iya. Sebenarnya judul dari Abnaul Imam itu apa sih? Ya, Anda baca aja apa judulnya.
Abnaul Imam fi Misri wasyam kan? Bukan Ya, terus? bukan fil Hadramaut atau fil Yaman kan? Ya, terus? Nah di situ kok ada Abdullah itu dari mana? Kok di mute itu? Lah iya kok ada Abdullah itu dari mana? Itu kan fi Oke. Misri wasyam. Sekarang saya tanya Anda, Abdullah itu lahirnya di mana? Loh, jawab dong. Jawab dulu dong. Apa yang dijawab? Pertanyaan saya itu kan fi Misri wasyam. Ya, terus? Fil Hadramaut. Ya. Pertanyaan saya, kenapa kok bisa Abdullah itu kok tiba-tiba ada? Silakan. Iyalah, karena Ubaidillah lahir di Basro. Basro itu bagian daripada Syam. Ah, Basro kok Syam? Di mana Anda mengatakan Basro bukan Syam? Itu meliputi berapa wilayah? Kan 4 wilayah saja itu. Mana yang Anda mengatakan bahwasanya Irak itu bukan Syam? Ubaidillah di mana memang? Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina itu adalah Syam. Di mana Ya, saya tanya itu? Anda, Irak itu lah termasuk Syam atau bukan? Setahu saya hanya 4. Kalau ada Irak coba sebutkan. Yang setahu saya itu Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Berarti Anda lebih hebat daripada Kegolib. Kegolib aja mengiyakan itu. Coba silakan tunjukkan mana buktinya coba. Buktinya mana coba? Apa Wilayah bukti Syam. apa? Wilayah Syam mana coba? Bukti Buktikan apa? kalau memang Irak ikut. Gini, kalau Anda minta bukti, saya justru tanya balik. Apa Loh, dalil Anda Kok mengatakan tanya bahwasannya? balik loh? Apa Kan dalil Anda buktikan dulu mengatakan bahwasannya? Saya tanya Anda, apa buktinya? Kok tanya dalilnya. saya? Jawab dulu dong, buktikan dulu dong. Tanya saya, lu gak mau ditanya, jangan naik kalau kayak gitu. Loh, buktikan dulu wong kamu belum menjawab kok. Loh, Anda buktikan juga kalau itu bukan Irak itu atau Basro itu. Buktikan bukan kalau termasuk saya Syam. salah. Kalau saya salah Loh, buktikan dong. Loh, justru Anda yang buktikan, saya tadi sudah Kalau saya berdiskusi. salah buktikan dong. Loh, kok Anda yang nyuruh saya buktikan? Anda yang buktikan saya. Saya sudah diskusi tadi. Nggak Anda buktikan salahnya di mana? Loh, salah saya di mana? Gitu loh. Ketika saya mengatakan bahwa fi Misri Mana wasyam, bahwa Syam nggak jelas itu orang ini nih. Nggak jelas. nggak jelas. Coba kalau Irak itu masuk dalam wilayah Syam pada waktu itu. Coba. Mana buktinya? Loh, Anda yang minta buktikan saya. Duh, ya iyalah, enggak sampai menyalahkan saya kok. Saya mengatakan wilayah Suriah itu Lebanon, Syria, ya kan? Tunjukkan buktinya, datanya, Lebanon, dalilnya. Suriah, Yordania, Palestina. Kamu menyalahkan Tunjukkan saya. datanya, dalilnya. Kenapa Kamu susah banget sih? menyalahkan saya. Maka kalau kamu menyalahkan saya, buktikan bahwa saya salah gitu. Loh, Anda kan menyalahkan saya awalnya. Duh, saya tidak menyalahkan, saya tanya terkait Wah. Abnaul Imam. Abnaul Imam itu fi Misri wasyam. Di situ kok tiba-tiba ada Abdullah. Inilah Nah, pertanyaan kawan-kawannya, saya, cara karena berpikir setahu Muqimah saya, Kolot, Suriah. sehingga judul dari kitab pun dia ini nggak paham, dia harus mempermasalahkan judul kitab. Inilah cara kolot dalam berpikir orang Muqimat seperti Al-Qaimi. Kolot lo, kamu berarti tidak menjawab tapi malah langsung menjudge, gimana sih? Coba Menjudge. buktikan bahwa Irak itu masuk dalam wilayah Syam pada waktu itu. Anda yang buktikan, bukan Anda minta hanya pembukti kepada Suriah. saya. Berarti Anda yang buktikan. Kamu kan menyalahkan saya. Anda ya kan kamu yang membantah saya. buktikan. Anda kan membantah saya. Anda Loh, buktikan. kamu yang membantah saya dulu, gimana sih ente? Nah, ayo, Lucu ente. ayo, buktikan. Loh, ya kamu yang buktikan dong, kamu yang menyalahkan saya. Saya Lalu menyatakan Anda- bahwa Suriah, ya kan, Lebanon, ya kan, terus Yordania, Palestina itu yang masuk wilayah Syam. Tunjukkan dalilnya. Kenapa susah banget? Loh, kamu kan menyalahkan saya, ya tunjukkan kesalahan saya. Coba buktikan. Loh, saya yang awal mula diskusi lalu Anda bantah, Anda yang menunjukkan buktinya. Kenapa susah? Loh, awal kali gimana sih? Abnaul Ilman kan fil Misri wa Syam, Mesir dan Syam. Dzurriyyah yang di Mesir dan Syam. Kok ada Ubaidillah? Pertanyaan saya kan begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ubaidillah itu di mana coba? Oke, sekarang sama saya aja itu masalah Abnaul Imam. Nggak selesai kalau udah sama saya ini. Nggak bisa. Ini dia, gimana sih dia itu? ngeles-ngelesin dari tadi. Nah, ini jelas. Loh, jangan takut. Gimana Lu sih? ngapain nanti? Nek aku berdebat dengan kamu itu cukup dengan kitab kamu. Kitab kamu itu masih Ya amburadul. udah, Gitu kitab loh. aku, ya Abnaul Imam. Gimana?
Lah jangan. Enggak, ini selekan dulu dong. Dia Fi misli bisa wasyam, coba. membuktikan kepalsuan Abnaul Imam, ngoceh tanpa data. Gimana sih? Tunggu Ferry. Apanya Tunggu Ferry. Dia ini Iman aja nggak mampu jawab, apalagi dia kamu. nih seakan-akan paling alim daripada Kiai Imad, daripada Kiai Rolip. Kiai Rolip, Kiai Imad aja tidak sanggup membantah itu. Aduh. Sudah buktikan saja, buktikan saja bahwa Apanya saya yang itu salah. Coba. Orang aku sudah Aku gak buktikan ngomong sama kamu, Korib kok. Abnaul Imam itu asli, bukan palsu. Aku gak ngomong. Ayo, Siapa mana yang mengatakan sekarang asli kamu atau yang palsu? menuduh palsu? Siapa yang menuduh palsu? Sekarang Sejak kamu kapan aku tahu ngomong enggak? palsu? Kalau Saya loh, siapa yang ngomong palsu? Terus kalau kenapa Sebentar. kamu tidak Siapa yang ngomong kenapa palsu? kamu tidak Gantian. menjadikan Saya tanya Abnaul Imam judul sebagai Abnaul data? Imam. Kamu nggak nganggap Oke. palsu, gimana Kalau sih? Anda tidak menganggap siapa itu yang palsu, anggap berarti palsu? asli. Asli nggak? Kita Siapa yang saya dari tadi tidak Dari ngomong tadi, palsu kok di asli nggak? saya Kamu tanya. Kamu nggak nganggap palsu berarti sah untuk Dengarkan dijadikan saya dalil. ngomong. Iya. Dengarkan saya Dengar. ngomong. muter-muter. Dengarkan saya ngomong. Blunder Fi misli wasyam. Blunder sendiri kan? Blunder Abnaul sendiri kan? Imam. Gantian. Blunder sendiri kan Anda Gimana kan? sih? Nggak bisa jawab. Oke. gitu. Fi misli wasyam. Oke, Kenapa ada sekarang saya ubitillah? tanya. Kenapa kamu Baik, tanya? baik, Belum oke. dijawab kok. Sekarang saya tanya. Kenapa kamu tanya saya? Sekarang Oh, saya tanya. kamu tanya aja Wilayah belum jawab Sam itu saya. di mana aja? Wilayah Sam itu wilayah apa sekarang? Ayo. Saya sudah sebutin dulu. mengatakan bahwa wilayah Syam itu Syria, Yordania, Palestina, Lebanon. Itu. Kalau saya salah, coba buktikan kesalahan saya. Sekarang saya tanya. Sekarang saya Bukan tanya lagi loh. Ya jawab saja no kok tanya. Ngapain kamu tanya saya? Kok ntar dulu Isa ya? itu di mana? Kesalahan Di Sam? saya Apa di mana? Kesalahan saya di mana Ahmad coba? bin Isa itu di mana? Kesalahan saya posisinya, di mana Ahmad bin coba? Isa? Ketika Muhammad Abu Ja'far itu di mana? ketika saya Aduh, menyebutkan, ketika saya ya memunculkan ini Suriah, ada Lebanon, blunder, nggak bisa Yordania, jawab. Palestina, kesalahan kamu saya di mana lihat dulu coba? kitab Abnaul Imam. Kesalahan saya di mana coba? Di kitab Abnaul Imam Kesalahan itu, saya di ya. mana coba? Kesalahan saya di mana coba? Kesalahan Ketika kamu, saya kamu nggak tahu kronologi judul. coba Jadi silahkan ketika, jawab. waduh, Suriah, makanya saya Lebanon, kasih Yordania, tahu. Palestina Jangan itu patahkan adalah dulu, wilayah diam Syam. dulu, dikasih tahu. Gitu loh. Hei, Ahmad Salah bin saya di Isa mana itu coba? adanya di mana? Salah. Ahmad bin Isa Salah saya ada di mana? Salah saya di mana Saya coba? tanya Ahmad Kok bin kamu Isa tanya adanya di balik mana? kenapa wong kamu? Kamu belum bisa jawab, gitu. Ahmad bin Eh. Isa adanya di mana? Kamu belum bisa jawab, ngapain nanya, gitu loh. Apanya yang kamu jawab? Apa yang kamu tanya? Aku belum bisa jawab. Apa yang kamu tanya? Kamu menyalahkan saya ketika saya menyalahkan Suriah, Lebanon, Yordania, Loh, Palestina. Lebanon di mana? Yang aku tanya sama kamu, kamu bertanya sama Kamu aku, yang bisa menyalahkan jawab saya, apa? silakan jawab dong. Iya, Kamu kok apa malah pertanyaan bertanya kamu? balik. Iya, Kamu apa menyalahkan pertanyaan saya kamu? kan ketika kamu Sekarang tanya gini, kepada saya wilayah Syam pertanyaan itu mana? kamu saya jawab. Ya, saya jawab. Dengarkan, Terus pertanyaan saya dijawab ya. Setuju ya? Oke. Silahkan dijawab. Salah Oke. saya di mana ketika Iya, sekarang mengatakan juga bahwa ganti dulu. wilayah Jangan Gantian, takut. ngapain ganti ya diselesaikan dulu satu-satu. Lah, iya. Gantian. Iya, makanya ganti dulu. Ayo. Pertanyaan kamu, coba hadirkan pertanyaan kamu yang serius. Ayo. Apa Loh, pertanyaan kamu tadi Jangan. sudah bertanya, sudah saya jawab. Wilayah mana Syam itu Mana yang kamu adalah jawab pertanyaan Suriah, saya? Lebanon, Yordania, Dalil dan Anda dari mana? Palestina. Gitu Dalil loh. Anda dari mana? Dalil Anda dari mana? Oke, Suriah, Lebanon, terus Yordania, Palestina, Suriah, dong. Lebanon, Palestina. Coba Palestina. salah saya di mana? Suriah, Lebanon, Palestina. Catat ya. Catat ya. Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Oke. Besarin layar saya, Gus Terus? Adam. Besarkan layar saya, Gus Adam. Ya. Terus yang Saya- kamu mau tanyakan Besarkan apa? layar Pak saya. Joko, besarin Pak Joko. Loh, katanya saya salah, gimana sih? Loh, siapa yang nyalahin kamu? Nih, Dan nih. sekarang pertanyaannya, Ini, tunggu, Bari, tunggu, apakah Bari. dengerin satu-satu dong, satu-satu. Sekarang Ini, apakah Gantian. Ini loh. Ini yang dia bilang katakan bahwasannya Basro bukan termasuk Syam nih. Ayo, ya Basro termasuk kawasan Syam. Gimana? Anda mau bantai nih? Orang ini dia yuk, tebak-tebak kok main miat-miut loh? Lo kalau kok main miat-miut gimana sih ente? Loh, gimana? Siapa yang miut-miut? Orang kamu aja miut Oh, sendiri saya kok. di mute kok. Gini loh. Iya, coba jawab Apakah dulu. Ubaidillah itu berada di Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina?
Padahal itu Syam. Itu judulnya sekarang Fi gini. Misri wa Syam. Gimana sih ini? Ini Mas, gini coba diam dulu. Ayo. Pelan-pelan. Ya. Oh, ngapain? Loh. Loh, gimana? Ini tuh? mau diskusi nggak sih sebenarnya? Hah? Sekarang kalimat judul film Misra Wasyam. Oke, judulnya. Terus dari judul tersebut kabur. Kemana dia? Bisa ada? Ya. Ngapain kabur? Musuh kamu aja kabur. Mau nulis mau amburadul, mau nulis tesis. Alkemi ini gentle orangnya. Tengku. Baik Tengku, saya Gimana buka ini maksudnya? Tengku. Tadi yang negor saya. Bentar sebentar Tengku. Ini Tengku. Asyam Ismon Ishtaharat bi Suriah Qodiman, ya. Suriah zaman dulu. Terus wa yutlaqul Ini yawma yang ala- mau diskusi siapa sih? Sebentar. Ini satu. Ini yang mau diskusi siapa? Sebentar. Ini tentang Ini biar yang mau ini- diskusi Enggak, kamu siapa? bukan nggak mau diskusi. Ini kan biar tentang ini Ini nggak yang masalah, mau diskusi ini kan sharing. siapa? Kalau diskusi sama Biar Imat bukan selesai. sama kamu. Ini yang Ini mau diskusi sharing. siapa ini? bisa Ngapain biar sharing sama selesai, kamu? Biar Ini selesai. Mau Ini nulis bisa, kamu bisa. aja amburadul gitu, mau nulis tesis mana? Bisa, Masa nulis buku Takut. tidak ada? Aduh, Imat Imat. pengkhianat. Ali, jangan niat. Tengku, ini Tengku, biar jangan- selesai. Biar selesai. Jangan main matnyut dong, jangan main Biar selesai. matnyut gitu Makanya loh. dengar, Jangan main dengarkan matnyut dulu. gitu loh. Dengarkan Ini dulu. loh. Ini orang Ini kok datang Ini Alkemi ini bergerak. katanya Ini dia udah ganti nggak jelas. Azim Ini sama yang mau Nusantara debat ini. saya. Ini Alkemi Ini yang mau katanya debat Pak Azim saya sama siapa? Nusantara Ini nih. yang mau debat saya siapa? Hah? Ini yang mau debat saya Dengan siapa? Kiai Fatwa dan Pak Azim Sebenarnya. nih, kita ingin menjelaskan Sebenarnya bantah. ini yang mau debat siapa? Ini katanya Alkemi Ini yang Azim mau sama debat Kiai siapa? Nusantara. Ini yang mau debat siapa sebenarnya? Satu-satu. Gitu loh. Tigerman, Dari tadi Tigerman. gonta-ganti orang loh. Ayo Tigerman. Biar Sebentar. Kiai Jangan Fatah main yang mute dong, menjawab. jangan main mute dong. Biar Makanya Kiai dengarkan Fatah yang sebentar. Saya menjawab. cuma mau bicara sebentar saja. Gini, lah ngapain dong Setelah aku itu tuh selesai. tadi ngomong sama siapa? Ma easy going. Ngomong dengan saya, dengan saya, Terus dengan datang saya, itu dengan kenapa saya. dong? Dengan saya, Saya dengan dengan saya, easy dengan going saya. kok, dengan kamu kenapa? Hah? Ini orang nggak ada adab sama Kiai Nusantara nih. Ini bodrek ini tidak ada adab sama Kiai Nusantara. Ah. Oh, bukan Ini kiai saya kan nggak masalah gitu loh. Oh gitu ya? Nih. Iya memang Ya. bukan kiai saya. Siap. Kiai Boleh Fatah ya? memang pernah ngajari saya libata kan Oh nggak pernah. berarti boleh ya? Tolong Tidak hormat sama Kiai Nusantara ya? Ya bukan saya anggap sebagai Berarti kiai boleh ya? saya. Wong bukan Ya berarti boleh ya tidak adab sama Kiai Nusantara ya? jangan main Siap, mute Kiai, dong, siap, Kiai. jangan main mute dong, jangan main mute Dimute. dong, gitu loh. Ngapain main mute? mulutnya ini? Dimute. Kalau main Ini mute tendang Asyam, saja gitu. Iswan, Kalau main Istaharat, mute Bihi aja, Suriah. gitu loh. Jadi bahwa Asyam ini ya masyhur dulu adalah Suriah pada zaman dulu. Sekarang dilihat Suriah. Suriah. Biar selesai. Ini kan hanya adu jotos ini. Adu mulut ini. Mana Kiai Suriah? Afwan Kiai, dia udah terjebak tadi. Saya ketanya, berarti Anda tidak hormat sama Kiai Nusantara ya? Apa yang saya hormat Ya. bukan guru saya kata dia. Oke, karena Ya, dia ini. selalu menarasikan di koma-komal dia harus hormat dan takdim hanya kepada Kiai Nusantara. Ternyata dia sendiri yang justru mengatakan langsung bahwasannya dia tidak akan hormat Habib. kepada Kiai yang tidak pernah mengajarkan dia. Gini, Habib. Habibana. Bahaya Suriah orang ini. Al-Jumhur Al-Arabiyah Suriah, terus Daulah ini tulisannya ada jelas ya. Sebentar. Dibaca langsung saja. Ya intinya ini Bib, dua astagfirullahaladzim. Ini Yang fi mana ya? syarqil awsat alal mutawassit baina Turkiya wal Iraq wal Urdun. Masuk juga wa Palestin. Ya, Wal Lubnan. sebentar ya. Itu di kitab apa ya? Biar saya mau buka juga. Ini tentang ini tentang munjid, di dalam munjid. Oh, Al-Munjid. Ya, siap. Munjid. Jadi ini kan tentang alam separuh ya. Ya, itu tadi ya Al-Kaimi sebelumnya sudah tahu kalau dia salah, makanya dia tidak mau tadi itu mau mengalihkan isu, muter-muter, jadi dia nyerocos terus. Enggak, Dia tahu saya bahwa jujur Bang Irak Abimanyu itu ya. masuk Sam. Saya jujur ya, selepas dia salah, orang berhak salah. Orang artinya orang bisa salah saja. Itu biasa. Tapi ketika dia sudah tidak punya adab, saya akan lawan dia itu.
Dia sudah iya, menyatakan satu secara itu. terang-terangan tadi. Dia- Ngapain saya hormat? Ngapain saya harus beradab kepada kiai yang nggak pernah Dia ngajarin saya? dulu diskusi saya Gus Zaini Alkemi itu di di YouTube terkait itu toh yang ditanyakan. Jadi dia Iya. itu Habib ya, Habib. Ya. Dia tuh sebenarnya saya sudah tahu, dia tuh sebenarnya orangnya bodoh tapi sok pinter. Iya. Dari dulu saya sudah tahu. Enggak, Itu dulu dari namanya kesalahan Alkemi. tadi itu. Ya. Kesalahan Dulu tadi itu Habib, kelihatan jelas. Dianggap Ya. Gus loh tuh, dianggap Gus loh di komal-komalnya ya, Mukimat. mau siapa begini saya mau cerita sedikit ya Habib. Monggo Kiai. Ketika beberapa bulan yang lalu saya tuh kan menantang Imat kan untuk diskusi di Pada Suka TV terkait kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Nah, setelah 1 minggu kemudian, kalau tidak salah itu pada hari Jumat, ya ada telepon masuk lewat telepon WA, dia tuh katanya ada penawaran gimana ini Kiai kalau kita diskusi, tapi jangan di TikTok. Di mana? Di WhatsApp, mungkin apalah. Nanti setelah selesai secara online, kita nanti di offline. Oke, ini mungkin nanti yang termasuk yang disebut itu Alkemi itu. Alkemi katanya 4 atau 6 orang lah. Gimana Kiai? Ya sudah saya siap. Asalkan kalian semua itu mengatasnamakan Imat. Nah, harus mengatasnamakan Imat. Kenapa begitu? Karena saya tahu bahwa kalian ini adalah orang anak buahnya Imat. Nah, sementara yang akan didiskusikan ini hujah-hujah yang sudah saya persiapkan untuk menghadapi Imat. Pak Imat. Kiai Imat. Waktu itu masih saya sebut Kiai Imat. Kiai Imat. Ya, karena sampai detik ini masih belum ada kejelasan apakah Kiai Imat itu mau berdiskusi dengan saya atau tidak. Dan ternyata tidak mau. Yang termasuk yang disebut itu Alkemi itu. Sama orangnya telepon itu. Yang Kiai WhatsApp. Fatah tuh. Bang Kemi Iya, yang nanti- katanya Irak bukan termasuk Syam tuh. Disuruh Ya. baca tuh. Lanjut Yai, Intinya lanjut tadi Yai. di situ. Itu jelaskan Yai Fatah. Ya. Jadi ya akhirnya tidak mau Gus Adam, nggak mau. Ya sudah, Oke. saya tidak mau juga karena nanti ketika hujah saya itu disampaikan kepada kalian itu menjadi informasi kepada Kiai Imat. Ya, Dia nggak mau. Nah, saya ingin menyampaikan ya tadi menekankan di sini kan tadi Kiai Fatah mau menunjukkan data ya bahwa Irak itu masuk Syam. Lah ketika tahu KLKM itu salah, maka dia menangkal dengan ilmu nyerocos tadi. Sebetulnya yang pendapat itu tadi adalah easy going sama tadi kan peta kan. Lah Al-Kaimi kan bukan masuk karena dia baru masuk ya boleh siapapun boleh. Kalau yang pertama tadi cuma 2 orang. Lah ini kalau berhubung Al-Kaimi bukan masuk perjanjian siapapun boleh berbicara. Lah ketika ini Kiai Fatah mau mengeluarkan data ya keaslian Al-Kaimi nyerocos itu faktanya di situ tadi. Itu begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya begini sengaja saya pakai kitab karena kalau pakai Google nanti dipakai Google Karena mereka Yai, itu saya Google tahu Yai, mohon maaf Yai, mohon maaf. Saya tahu dia ngambil dalil di Google. Nih saya tunjukin ya, Google. Karena dia salah ngetik. Yang dia ketik tuh apa saja kawasan Syam. Maka disebutkan Lebanon, Palestina, Syria. Tapi dia tidak ngetik gini Yai. Dia tidak ngetik bahwasanya apakah Irak itu termasuk Syam. Kalau dia ketik kayak gitu, dia akan ketemu gitu loh Yai. Ya, tapi dari namanya Habib mungkin dia itu makanannya bodrek. Oh. Makan bodrek. Jadi Kepala pusing. terus. Kalau tidak minum bodrek mungkin kepalanya mungkin tadi masih belum minum. Ya. Yai Fatah, lanjutkan itu Ya. Yai dalilnya tadi itu datanya. Itu ada di Munjid. Itu itu Munjid itu sesuatu yang kuno sekali itu. Dia takut Yai kepanasan Yai. Antum baca itu langsung kepanasan dia. Iya, Masih langsung ada, nyerocos terus. Ilmunya dipakai, ilmu ngeyel akhirnya datang. Hilang semua ilmu kemi itu yang dia dianggap Gus bisa baca kitab, paham kitab, habis. Mayan Pak. Mana dia Peter? Ya bisa lah baca kitab dia bisa. Enggak bisa. Enggak Kiai, kitab Mabadi. Masih Alkemi masih nonton loh, Alkemi masih nonton. Sudah saya undang 3 kali, sudah saya undang 3 Alkemi kali. goblok. Gak bakal berani. Orang udah siap nerima data, gimana kebal data? Modal ngeyel aja Alkemi itu. Modal ngeyel.
Bahkan Arab Saudi itu Mulai dari dulu dia. masuk Syam pada zaman dulu, Habib. Masuk Syam. Ya. Jadi saya tahu dia pernah menunjukkan bahwasanya yang dia cek itu dari Google gitu loh. Tapi penelusuran dia itu keliru. Dia mengetik apa saja kawasan Syam. Di situ disebutkan hanya ada 4, Lebanon, Syria, Palestina, ya kan? Satu lagi apa itu? Nah, tapi kalau dia ketik akan rungkap itu. Kalau dia ketik apakah Irak termasuk Syam? Iya, Irak termasuk Syam. Itu bego Al-Gemi itu. Ya memang cuma dia tuh kalau apa seperti Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina itu bagian-bagian utara saja sebenarnya di bagian-bagian utama ya, bagian utama memang disebutkan. Jadi masuk juga sebenarnya wilayah-wilayah Israel, terus Turki itu masuk juga. Yai, jangan sebut itu, Yai. Oh, ya. Si rewel gitu. Oh, si rewel ya. Termasuk Arab Saudi. Iya. Arab Saudi itu juga masuk Syam. Emang goblok emang, kebanyakan makan baudrek, makanya langsung overdosis. Ya, makanannya itu baudrek. Jadi otaknya tuh sumbat, kebanyakan makan obat. Paham enggak? Otaknya sumbat. Bukan seperti itu, Habib. Jangan-jangan dia itu sakit kepala terus, kecanduan baudrek. Jangan-jangan. Iya. Jadi kalau Lari ke ginjal, Yai. Ini kan Lari ke ginjal. kalau saya lihat dari golongan mukimat ini baca kitab, tapi framingannya itu kadang nggak sesuai dengan isi kitabnya itu gitu loh. Iya. Kita kedatangan tamu, kita hormati, kita adu data ya, kita diskusi adu data, jangan cocot ya. Ayo silakan. Namanya saja cocot imat. Oke, silakan narasi pakai data. Bisa baca apa enggak itu? Ayo yang bagus. Ya, coba. Baca enggak? Anda narasi 5 menit, yang lain diam dulu. Maaf. Diam dulu, coba narasi pakai data. Halo, iya. Ayo yang lain dulu, saya dulu, nyimak dulu ada sebentar ya. Ada apa? Tunggu yang lain dulu. Giliran suruh buka data ini dulu. Ini sudah malam, ada apa? Ada tamu. Mas ada tamu malam-malam. Turunin aja, dia nggak ada urgensi di sini, dia ingin nge-report itu. Turunin aja, Gus Adam. Oh iya, betul, iya. Hanya ingin nge-report itu, cocot kamu imat. Al-Kemi, iya. ada yang taping bawah tuh. Al-Kemi itu yang paling alim di komal-komalnya Mukimat. Iyalah Mukimat goblok semua. Bagaimana? Paling disegani ternyata kayak gitu toh ilmunya. Iya. Begini Habib ya. Kalau sekelas Bodrek tadi dianggap yang paling alim, lalu bagaimana yang tidak alim? Iya. Ya, itu kan modalnya cuma ngerocos saja. Dia itu dia itu tidak tahu adab diskusi. Saya masih menghargai Saya masih menghargai tadi Bang siapa tadi itu yang pertama dengan saya itu Gus Adam. Bang itu bagus. Masih lumayan bagus walaupun enak. Ya. Walaupun dia itu muter-muter sebenarnya tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh sampean. Ya. Nah, tapi kan dia masih objektif lah Yai kan, masih objektif, masih menerima itu loh. Akademis orangnya beliau. Akademis itu loh. Maka saya incar terus tuh dia karena dia menganggap dia akademis, saya incar terus di bagian akademisnya. Aduh. Nah, tapi terlepas daripada itu dia masih mau menerima, artinya dia masih menganggap ini dalam penelitian. Alkemi ini modal cocot toh. Nah itu cocot Alkemi tadi itu bukan cocot Bolowi itu, cocot Alkemi. Jadi teman-teman itu dia tadi udah ketakutan, kita minta bukti gitu deh. Dia mengaku nggak memasuk, nggak menuduh palsu. Ya sebenarnya kalau nggak menuduh palsu berarti kita itu asli kan gitu. Kalau asli ya udah, apa dibantah? Ya sudah. Kenapa? Yang dia mau bahas itu judul dengan isi. Ya yang namanya judul kan terserah orang yang mau ngasih judul, gimana sih?
Artinya kan maksudnya kan seperti tadi ya Habib Isi. Ketika itu adalah Misrah wa Syam, sementara Imam Ubaidillah itu lahirnya di Irak, jadi bukan di Syam berarti kan maunya seperti itu maksudnya. Iya, mungkin. Jadi dia itu maunya ya dikatakan bahwa kitab Abnaul Imam itu asli sehingga kitab yang asli tidak menyatakan, ya kan? Artinya di situ ada pemalsuan asli Misra wa Syam sementara Irak dan seperti itu maksudnya. Nah sekarang kalau kita urut nama-nama yang dituliskan dari kitab tersebut ya nggak usah jauh-jauh aja, ya kan? Anaknya Imam Hasan itu kan ada yang di Mekah, di Madinah. Itu kenapa ditulis? Uraidi ada di mana? Makanya tentu ya namanya kan sulit ya kalau ya mengertikan orang yang memang tidak bisa berpikir itu repot. Sepanjang sejarah Yai, saya diskusi sama Muslimat baru Bang peta tadi itu masih lumayan lah gitu. Lumayan bukan keilmuannya, lumayan sikapnya gitu loh. Kalau saya Habib yang sampai sekarang ini sangat berkesan berdiskusi dengan namanya kalau tidak salah Ariel itu kemarin itu ya. Iya itu bagus sekali, Masya Allah. Tapi Allah akhirnya kita tahu semua ya kalau dia benar-benar alim, benar-benar tahu tarikh tentang Jazirah Arab, dia nggak bakal bilang kayak gitu. Ada kan kebongkar. Orang itu nggak tahu kitab. Jadi gimana ya? Au abnaul imam, anak cucunya para imam kan gitu bahasanya kan. Yang ada di Syam, di Mesir dan Syam. Dia pikir hanya yang ada di Mesir dan Syam aja. Ya. Iya di mana di wilayah manapun terutama yang ada di wilayah Mesir dan Syam. Berarti tidak menafikan di wilayah mana di wilayah apa tuh misalkan. Jadi wilayah Iran dia itu santrinya Hasan Syarif makanya gitu. Ya, maksudnya begini Tengku. Tadi itu kami ini mau mengikuti cara berpikir karena kalau ditambah pikiran nanti tambah budek betul. Kalau disampaikan makanya Yai buat tesis dia. Yai maka tadi ini kalau saya debat soal kitab sezaman ini tidak mari-mari diskusi ini kan begitu. Ya sudahlah, saya penuhi aja keinginan dia kan kitab sezaman gitu loh. Iya. Sebenarnya saya nggak mau nunjukin kitab itu gitu loh. Selama masih bisa dibantah dalil kitab sezaman itu, saya nggak akan nunjukin gitu loh. Ternyata dia kolot, ya sudahlah. Baru dia langsung melemah, ndak sangar lagi. Yang tadi singa jadi kucing. Naik saya alasannya kok di mute, tapi dia ngomong terus. Kalau dia nggak ngomong terus nggak berhenti ini gimana nggak di mute? Ini orang Osman ini typingan ini itu Alkemi khodamnya Hasan katanya Hasan Syarif. Ini Bang Hasan, antum bukan Hasan Syarif kan? Harusnya kan ini loh, jangankan Alkemi, Hasan Syarif aja saya permalukan di komal dia, saya kulit isi kitabnya. Enggak gitu. Harusnya Alkemi itu terima kasih sama Kiai Fatah, udah makasih udah menunjukkan kesalahannya kalau ini salah. Siapa itu, Bang? Coba kalau misalnya enggak. Hasan Syarif itu sebenarnya tetangga saya itu. Abang menganggap ya di tetangga abang? Hah? Abang menganggap enggak di tetangga abang? Abang malu enggak punya tetangga kayak dia? Malu Bang. Oh, oke, bagus. Terima kasih. Enggak, jangan bang. Enggak. Tapi santai. Kenapa sih Kiai Fatah tadi ikut ngasih tahu? Kalau enggak kan dia makin kelihatan bodohnya. Enggak begini, maksud saya itu tadi maunya saya kira ketika saya itu kalau mohon maaf ini ya Habib Basi, kalau dari Google takutnya tidak dipercaya walaupun mereka itu googling semua. Makanya saya mau tunjukkan tulisan Arab kita langsung bukan pakai apa agar selesai agar pembahasan itu lebih bermanfaat bukan jelas. Harusnya tadi Kiai Fatah Emang suara saya nggak kedengaran apa? Dengar banget.
Ada berisik nggak? Ya bang, tadi itu saya mau buka Enggak, saya nggak ada play. Hah? Ada internal play itu klik. Ada saya bikin. Halo. Monggo. Ya. Halo. Ya siap, Kiai, siap lanjut. Coba Abimanyu tuh, Abimanyu ngeresek-resek Abimanyu. Coba di dulu. Iya, antum tengku. Nah, Tes. nah, iya tengku. Itu ada di soundcard itu ada tulisan internal play. Internal play itu diklik biar tidak ada ping. Tes. Ya, sudah. Lanjut Yai, lanjut. Jadi begini, tadi itu saya buka kitab, katakanlah kitab. Kalau tulisan Arab kan baju mereka itu sudah kitab ya itu. Biar berhenti, biar membahas yang lain. Biar selesai masalah itu. Tapi justru semakin diteruskan semakin nyeros dia. Wah, ini kebanyakan bodrek nih orang. Betul. Parah orang seperti itu. Memang dia ngeyel. Dulu waktu live dengan Gus Zaini dia diturunin, Yai. Iya. 2 kali loh, Yai. Kita nemuin dia, Yai. Pertama di Komal Inyong yang terkait kitab Jami' Karmatil Aulia itu. Ya, dia itu memang modalnya nyerocos seperti itu untuk memancing lawan diskusi sebenarnya. Iya. Tapi kok muncul ya? Doang dia saya sudah blok dia ya. Siapa? Kesatan. Alkemi itu. Sudah jangan diblok. Blok itu hanya beberapa hari saja. Oh, nggih. Soalnya dia yang membuat WA saya spam kemarin. Oh iya, Tagus. Nggih. Dia dapat mungkin dari teman-temannya ya. Tapi ada hikmahnya tadi, Gus. Tadi kelihatan kan dipermalukan. Ya gini loh Bang Abimanyu, orang itu kalau dia datang niat bukan untuk diskusi tapi niat untuk sombong-sombong, maka Allah jatuhkan sekali gitu loh. Man takabbar wada'ahullah, dijatuhkan sekali sama Allah SWT. Karena niatnya bukan untuk cari kebenaran, niatnya bukan untuk diskusi baik-baik, niatnya untuk sombong-sombongan. Udah sekalian jatuhin sama Allah langsung nyungsep kan. Iya, kelihatan banget loh tadi. Apalagi masuk ke roomnya Mukimat gitu, aduh, suara semua gitu. Niatnya selain untuk sombong-sombong, halo. Ya, pas tuh. Memang untuk cari kemenangan supaya jangan sampai malu kalah. Gitu. Ya.